mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Ayah, bunda, dan anak soleh solehah semua, pada kesempatan siang hari ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Kenapa kami mengundang ayah bunda untuk hadir di Zoom meeting ini, supaya informasi-informasi yang kami berikan lebih jelas, bisa diberikan barangkali timbal balik secara langsung ketika ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Sekali lagi, mudah-mudahan ada beberapa informasi yang kami sampaikan nantinya, ini mudah-mudahan memberikan kejelasan, ya, terutama terkait dengan program PTM, pembelajaran tatap muka, atau ada hal lain yang nanti akan kami sampaikan. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, pada para keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau hingga yaumil akhir. Ayah bunda sekalian, yang pertama, saya pribadi mewakili keluarga dan juga keluarga besar SD TL Madani, mewakili semua guru dan karyawan di SD TL Madani Tapin, mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Aku jom sekolah Rauhan. Jangan diganggu. Semoga seluruh amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan mendapatkan ridho, diterima sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita di awal bulan Syawal ini menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Kemudian yang kedua yang kami sampaikan adalah permohonan maaf, ya, yang sebesar-besarnya kepada ayah bunda sekalian, karena kami mengirimkan dua edaran pada hari yang sama, dan dua edaran itu bertolak belakang, sehingga ada mungkin yang salah paham, ya, atau ada yang kecewa dan sebagainya. Untuk itu kami sekali lagi mohon maaf. Ada yang mungkin ada yang sempat batu tukar ke pasar karena hari Senin hendak ke PTM, ya, tatap muka langsung di sekolah, ya. Ada yang mungkin macam-macam, ya. Sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena rencana pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan, yang rencananya akan dilaksanakan hari Senin, ternyata ditunda, ya. Ada beberapa sekolah lain yang sudah melaksanakan PTM tatap muka pada hari Kamis kemarin. Itu pun per hari ini sesuai dengan instruksi dari kepala dinas ditunda atau dibatalkan sampai pada waktu yang ditentukan. Kemudian kami menyampaikan hasil rapat, ya, hasil rapat pagi tadi. Kami seluruh guru-guru, sesuai dengan memang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari sebelumnya, melaksanakan rapat di sekolah mulai jam 7:30 sampai jam 9:30. Kemudian juga berketepatan dengan rapat dadakan yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan, yang di sana juga turut hadir Kasat Pol PP, ya, Kasat Pol PP Kabupaten Tapin, yang menyampaikan beberapa informasi terkait kebijakan-kebijakan
khususnya tentang PTM ya, ataupun pembatasan aktivitas secara umum ya. Di rapat Dewan Guru yang kita laksanakan tadi di SD Talamaden Tapin di pagi hari, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, baik untuk pelaksanaan pembelajaran di akhir semester ini. Ya. Ayah bunda sekalian, untuk semester 2 tahun ajaran 2020-2021 yang sekarang sedang kita jalani ini, insya Allah efektifnya tinggal 3 pekan lagi. Ya. Jadi efektifnya untuk program pembelajaran di semester 2 di tahun ajaran 2020-2021 ini efektifnya hanya sisa 3 pekan lagi. 2 pekan untuk pembelajaran, 1 pekan untuk penilaian akhir semester. Jadi akan direncanakan pelaksanaan ulangan ya, penilaian akhir semesternya itu nanti di awal Juni ya. Di awal Juni nanti diinformasikan secara lengkap. Insyaallah mulai tanggal 7 Juni ya. Tanggal 7 Juni itu akan dilaksanakan penilaian akhir semester ya untuk tahun ajaran 2020 dan 2021. Sehingga waktu belajar anak-anak itu efektifnya tinggal 2 pekan lagi. Dan ini pun yang kemudian harus menjadi pertimbangan kita juga sebagai guru dan orang tua ketika kita misalnya ingin mewacanakan, ataupun kemarin kita SDI Talamaden Tapin diperbolehkan ya pada edaran sebelumnya ya, sebelum PTM dihentikan itu kita mendapat izin untuk melaksanakan PTM, tapi ternyata ada kebijakan baru yang kemudian membatalkan itu. Ya. Kemarin kita sudah rencana mulai Senin kita melaksanakan PTM, tapi yang kemudian batal ya, karena ada edaran terbaru. Dan untuk program pembelajaran di semester yang 2 ini saya sampaikan dulu hasil rapat kami ya di Dewan Guru, nanti baru saya sampaikan hasil rapat terbatas tadi di Dinas Pendidikan yang juga dihadiri oleh Kasatpol Pamong Praja. Ya. Jadi hasil rapat kami tadi nanti sekali lagi untuk informasi penilaian akhir semester kapan itu nanti akan diinformasikan di masing-masing kelas secara detailnya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait program pembelajaran yang dilaksanakan di 2 pekan terakhir di semester ini, karena tinggal 2 pekan lagi ayah bunda. Ya. Jadi belajarnya tinggal 2 pekan lagi dari sekarang sampai tanggal 7 Juni. 7 Juni itu insya Allah sudah dimulai PAS. Ya. PAS-nya insya Allah akan dimulai pada tanggal 7 Juni. Ya, nanti akan disampaikan oleh wali kelasnya masing-masing. Dalam waktu pembelajaran 2 pekan ini, kita persilahkan, jadi sekali lagi kita persilahkan kepada ayah bunda yang menginginkan anaknya untuk tatap muka, tapi hanya untuk program Al-Quran. Ya. Jadi untuk 2 pekan ini, ya, untuk 2 pekan ini dari hari sekarang tanggal 20, lebih tepatnya mulai Senin ya, mulai Senin tanggal 24 Mei sampai tanggal berapa itu hari Jumatnya bulan Juni, sampai tanggal 4 ya, 4 Juni ya, di tanggal 24 sampai tanggal 4 Juni itu program pembelajarannya secara umum dilaksanakan secara daring, secara online. Tapi khusus untuk program pembelajaran Al-Quran, kami persilahkan bagi ayah bunda yang menginginkan ananda untuk belajar langsung bersama ustadz dan ustazah di sekolah, ya silahkan untuk langsung menghubungi ustadz dan ustazahnya di halakoh wafa masing-masing, ya
untuk berkomunikasi harinya kapan, ya, jam berapa di sekolahnya, ya. Dan bagi ayah bunda yang misalnya masih mau tetap full daring, ya, full online, termasuk untuk belajar Al-Qur'annya pun juga dipersilahkan. Ya. Jadi untuk 2 pekan ini, ya, untuk 2 pekan di semester 2 tahun 2020-2021 ini, khusus untuk pembelajaran Al-Qur'an, kami persilahkan. Barangkali ada ayah Ananda yang siap untuk ataupun yang ingin mengaji langsung dengan ustadz dan ustazah di sekolah, ya. Itu ya untuk semester ini. Dan lalu bagaimana dengan pembelajaran di tahun ajaran selanjutnya, di tahun ajaran 2021-2022. Hasil rapat kami tadi, kami sepakati bahwa mulai tahun ajaran baru ini kita akan terapkan kalau jarak orang itu sistem blended learning, ya, sistem pencampuran belajar. Jadi tidak full BDR, ya, tidak full BDR. Minimal sekali satu anak itu, sekali lagi ini bagi yang berkenan, ya, bagi yang siap untuk melaksanakan PTM. Dan kita akan atur sedemikian rupa agar protokol kesehatan yang kita jalankan betul-betul efektif, ketat, ya, dari awal masuk sampai Ananda pulang, ya. Secara umum Ananda itu seperti yang kemarin kami informasikan, satu anaknya itu untuk satu harinya kurang lebih 2 jam waktu, artinya 2 kali 60 menit, ya, kurang lebihnya seperti itu, ya. Atau paling lama 3 jam, ya. Itu dalam satu hari, dan satu kelasnya itu maksimal 18 orang. Nanti akan diinformasikan untuk tahun ajaran baru formulasinya seperti itu. Jadi percampuran antara pembelajaran online dengan offline. Jadi tetap tidak full online, ya, tidak setiap hari belajar di rumah, tapi kita ada percampuran antara online dan offline. Itu yang kami tadi sepakati di hasil rapat Dewan Guru, ya, di pagi hari tadi jam 7:30 sampai jam 9:30. Kemudian saya menghadiri undangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin untuk menghadiri rapat yang di situ juga ada Kasat Pol PP terkait kebijakan PTM ini, ya. Beliau menyampaikan juga permohonan maaf, ya, kepada semua kepala sekolah, guru, dan juga kami menyampaikan di sini. Beliau menyampaikan permohonan maaf ke orang tua yang sekali lagi beliau sangat memahami kekecewaan orang tua karena dibatalkan dengan waktu yang sangat singkat, ya, untuk program PTM-nya. Beliau menyampaikan sekali lagi permintaan maaf yang sebesar-besarnya, ya. Kemudian poin-poin dari hasil rapat yang kami ikuti tadi itu adalah masih meninjau kembali, ya. Masih meninjau kembali, masih ada memungkinkan untuk PTM ini dibuka kembali. Jadi dari penyampaian Kasat Pol PP tadi, Pak siapa namanya beliau itu? Pak MJ, ya, Pak MJ Waladi, beliau Kasat Pol PP Kabupaten Tapin menyampaikan tidak ada pelarangan penuh, ya. Tidak ada pelarangan penuh, tidak ada pembatasan penuh untuk terutama untuk sekolah, ya. Tinggal bagaimana protokol kesehatannya betul-betul dijaga dengan kedisiplinan, gitu, ya. Dengan protokol yang memang sudah ditetapkan, dan tadi saya juga menyampaikan usulan supaya betul-betul ketika memang dipersilahkan, ya, itu rekomendasinya bukan datang hanya dari Dinas Pendidikan, tapi rekomendasi juga dari Satgas, gitu, ya, Satgas Gugus Covid Kabupaten. Artinya kalau yang sebelumnya kita disupervisi, ditinjau langsung oleh Dinas Pendidikan, dalam hal ini
tadi saya usulkan supaya juga pihak Satgas juga terlibat secara langsung dalam supervisi kesiapan penerapan protokol kesehatan di sekolah-sekolah, seperti yang saya usulkan. Ya. Supaya ketika dari Dinas Pendidikan merekomendasikan salah satu sekolah untuk melaksanakan PTM, ini tidak kemudian disetujui oleh Satgas, gitu ya, supaya rekomendasi itu seragam, gitu ya. Tidak kemudian misalnya dari dinas merekomendasi, tapi ternyata tidak direkomendasikan oleh Satgas gugus COVID. Gitu. Itu yang tadi saya sampaikan di rapat. Dan kami alhamdulillah guru-guru di SD Ahmad Yani Tamrin sudah diimunisasi di tahap pertama hari Kamis kemarin, dan insya Allah akan dilaksanakan, kami akan mengikuti vaksinasi tahap yang kedua, ya, insya Allah pada bulan Juni, ya, tanggal 17 Juni insya Allah, ya. Sehingga ketika kita sudah buka di tahun ajaran baru, ya, itu insya Allah semua guru sudah tervaksinasi, ya, tervaksinasi kedua tahapnya, ya, sehingga kita bisa lebih nyaman, ya, untuk melaksanakan tadi sistem perpaduan antara online dan offline yang kita memungkinkan Ananda untuk datang ke sekolah, ya, insya Allah seperti itu. Dan dari rapat tadi kami masih menunggu edaran resmi, ya, yang di situ memuat penjelasan secara detail terkait hasil-hasil kesepakatan rapat yang dilaksanakan pagi tadi di Dinas Pendidikan, yang intinya adalah sebenarnya masih memungkinkan, ya, masih membuka peluang, karena dari Kementerian Pendidikan sendiri itu sudah memberikan rekomendasi, ya, supaya sekolah itu melaksanakan PTM dan tanpa mempertimbangkan zona, ya. Jadi tidak lagi pertimbangan PTM ini, pelaksanaan pembelajaran tatap muka sesuai dengan edaran yang terbaru, sesuai dengan arahan dari Mas Nadiem, ya, itu tidak lagi mempertimbangkan masalah zona merah, kuning, hijau atau dan sebagainya, tapi sesuai dengan rekomendasi dari kepala daerah masing-masing, ya, dan tentu dari gugus COVID, ya, yang dimaksud. Ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan doanya ya Bunda, ya, di awal tahun ajaran baru kita bisa lebih luasa, ya, untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, dan sekali lagi insya Allah akan tetap kita laksanakan, ya, meskipun misalnya satu anak itu hanya turun seminggu sekali, ya, tapi ini sangat penting, ya, ini sangat penting sekali lagi, karena kalau hanya full online kita tidak akan bisa bertahan sampai lama, ya. Kasihan anak-anak kita yang mungkin kebanyakan mengeluh, banyak yang terpapar oleh HP dan sebagainya, ya. Kemudian perkembangan mentalnya juga bahkan mungkin ada yang banyak yang mulai malas-malasan soal dan sebagainya karena asik main game dan sebagainya itu. Sehingga tadi juga saya sampaikan terkait penanganan COVID ini memang kita harus concern, ya, harus disiplin agar supaya betul-betul protokol kesehatan kita jaga. Artinya darurat kesehatan harus tetap kita concern supaya kita tidak menjadi salah satu suspek ataupun korban dari virus COVID ini, ya. Tapi yang juga harus menjadi concern besar kita adalah terkait darurat mental, ya, darurat karakter. Ya. Jadi jangan sampai kita hanya fokus menyelamatkan nyawa anak-anak kita, ya, tapi kita mengesampingkan ataupun menomorduakan penyelamatan mental dari ananda kita sekalian di rumah. Ya. Nah itu beberapa informasi yang kami sampaikan terkait hasil rapat kami di Dewan Guru di sekolah, ya, pagi tadi, bahwa dalam 2 pekan ini silahkan, sekali lagi silahkan ayah bunda, tidak diwajibkan, ya, tapi bagi ananda, bagi orang tua yang mau ngaji langsung dengan ustadz dan ustadzah, ya, itu langsung silahkan komunikasi dengan
ustadz ustazah di halaqah masing-masing ya. Jadi bagi yang hendak ngaji langsung di sekolah silahkan hubungi ya. Dan penting bagi ayah bunda sekalian untuk mulai dari rumah ya, selain perbekalan yang memang seperlunya dibawa oleh Ananda ya, hendaknya melakukan screening awal di rumah ya. Melakukan screening awal di rumah. Setidaknya melihat oh anak ini kayak apa kesehatannya. Kalau pas misalnya lagi garing, batuk pilek, kadosa dulu. Ya. Awaknya panas, kadosa dulu. Nah, jadi dari awal itu mulai rumah sudah langsung dilakukan screening umum dulu, ya, dilihati anak kita tuh kayak apa, awaknya panas kada, garingkah kada, ya. Kalau misalnya pas awaknya panas, biar misalnya memaksa anak pulang ke sekolah, dibisai supaya kada usah ke sekolah dulu, ya. Jadi jangan misalnya pas awaknya panas dibawa ke sekolah, karena pas di cek pakai termometer, pakai termogan oleh ustadz ustazah, panasnya di atas ambang batas, nah itu kan jadi repot, terpulang-bulik ya. Supaya kada bolak-balik ya, mohon dari rumah itu sudah betul-betul dipastikan ya, Ananda dalam keadaan sehat ya. Dan ditekankan supaya jangan sampai melepas masker sampai kembali pulang ya. Itu ya. Itu informasi yang kami sampaikan untuk program pembelajaran semester 2 ya, yang tinggal 2 pekan lagi ini ya. Dan untuk penilaian akhir semesternya, ulangan akhir semesternya ya, tetap online. Ya, jadi ulangannya tetap online ya. Jadi yang offline tadi, yang tatap muka tadi itu hanya untuk pembelajaran Al-Qur'annya saja ya. Nanti bisa langsung komunikasi dengan ustadz dan ustazah ya. Dan untuk selanjutnya ya, untuk selanjutnya di awal tahun ajaran baru nanti kita akan tetap menunggu ya, akan menunggu edaran resmi dari Dinas Pendidikan. Tapi tadi tetap kami sampaikan, insya Allah tetap, kalaupun misalnya dari dinas itu instruksinya adalah full BDR ya, maka kita akan sedikit ambil kebijakan yang sedikit berbeda ya. Setidaknya 1 pekan itu 1 kali Ananda itu ke sekolah berinteraksi dengan ustadz dan ustazahnya ya. Atau misalnya interaksinya tidak di sekolah ya nggak masalah ya. Kan Merdeka Belajar itu nggak harus belajar di sekolah ya. Misalnya yang anak ngaji wafa, bertemuan di rumahnya siapa ya, anak bertemuan di mana ya, misalnya sekali-kali refreshing ngaji di RTH misalnya ya, silahkan ya. Tinggal disepakati bersama ustadz dan ustazah di halakohnya masing-masing ya. Misalnya itu tidak merepotkan ya, silahkan, tinggal kesepakatan antara orang tua atau Ananda dengan ustadz dan ustazah di halakohnya masing-masing. Yang jelas kami mempertimbangkan bahwa interaksi antara Ananda dan ustadz dan ustazah ini sangat penting ya. Jadi sebaik apapun program online ya, sebaik apapun, semeriah apapun ya, seefektif apapun yang namanya pembelajaran online ini, tidaklah bisa menandingi ya efektifnya pembelajaran tatap muka ya. Sehingga ini harus kita bijaksana sama-sama, artinya menggampangkan kondisi pandemi tidak juga ya, tetapi harus tetap kita mempertimbangkan hal-hal lain selain protokol kesehatannya tadi itu ya. Ujiannya tadi Ayah Nizam tanggal 7 Juni ya. Tanggal 7 Juni ya, tanggal 7 Juni insya Allah mulai PAS. Nanti akan diinformasikan oleh wali kelasnya di grup masing-masing ya. Seperti itu Ayah Bunda. Jadi untuk 2 pekan ini ya, sisa 2 pekan di semester 2 ini, tadi yang offline-nya kita persilahkan untuk ngaji langsung dengan ustadz dan ustazah, baik di sekolah ataupun di tempat lain, khusus untuk program Qur'annya aja ya. Selanjutnya akan kita informasikan sesuai dengan arahan-arahan dari dinas. Tapi secara umum tadi kita sampaikan bahwa
kita akan tetap melakukan blended learning, ya, sistem pencampuran, ya, sistem pencampuran dalam pembelajaran kita online dan offline, artinya tidak full online, gitu ya. Ada beberapa program yang akan kita laksanakan secara online, secara offline maksudnya. Silakan Ayah Bunda, kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, dikonfirmasi yang kurang jelas, saya lihat chatnya di sini. Oke. Sudah saya jawab tadi ya, chat dari Ayah Nizam sama Bunda Leni tadi. Bunda Leni, insya Allah Bunda Leni kita akan tatap muka, ya, cuma tidak full ya, tidak full tatap muka. Jadi tetap ada online-nya. Ya. Silakan Ayah Bunda, kalau ada yang ditanyakan bisa langsung, kalau mau langsung diaktifkan, di unmute speakernya, atau lewat chat juga silahkan. Langsung diaktifkan speaker, diaktifkan mikrofonnya, langsung disampaikan. Sudah cukup jelas ya, Ayah Bunda ya? Ustaz mau nanya. Ya. Di HSS kayak apa, Mbak Nova? Ya semacam apa ya, bertukar pendapat aja. Nah, beberapa teman juga yang mengkomunikasikan tentang ini, dan mungkin ini semacam wacana ya. Saya mohon izin dulu nanya yang menghormati para Madani dan Bapak Ibu yang sama dengan mengenai pembelajaran nanti. Dinas Pendidikan tetap tidak merekomendasikan untuk tatap muka. Apakah tiap sekolah masih ada peluang untuk anak didik kita bisa turun tetap ke sekolah? Dalam artian orang tuanya memang menghendaki akan itu, Pak. Jadi orang tuanya ini memang sepenuhnya menghendaki anaknya tetap di sekolah. Nah, bagaimana respon sekolah menyikapi akan hal itu? Mohon tanggapannya. Artinya berkaca kami juga sama dengan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Itu ada memang sebagian sekolah yang melakukan peserta didiknya turun ke sekolah, dalam artian tetap menggunakan baju bebas dan jamnya juga tidak sepenuhnya seperti yang dilaksanakan tatap muka, kayak seperti biasa, dan orang tuanya tidak boleh menunggu di depan sekolah, dalam artian anggapannya itu sama dengan membagi tugas saja. Jadi kayak membagi tugas, tetapi pengajar di dalam juga menjelaskan. Artinya dia tetap mengambil tugas, tapi di situ diambil kesempatan untuk pembelajaran untuk peserta didik kita di. Nah, tetap anggapannya sama. Tapi di situ yang mengambil kesempatan untuk pembelajaran walaupun jamnya tidak terlalu. Gambaran di HSS aja. Ya. Oke. Katanya dulu. Oke, terima kasih Abang Noval. Tadi sudah ulun sampaikan bahwa untuk tahun ajaran baru kami mengambil kebijakan untuk mencampur, ya, offline dan online dan offline, ya. Blended learning, ya, istilahnya. Misalnya dari dinas itu misalnya mewajibkan, ya, misalnya saja, misalnya mewajibkan full online, jangan Anda yang turun ke sekolah misalnya, ya. Kami akan tetap memberlakukan blended learning. Kami akan tetap melakukan sistem perpaduan antara online dan offline. Ini tinggal kita akan jaring respon dari orang tua seperti apa.
Misalnya yang sepakat silahkan nanti. Tadi belum sampaikan minimal sepekan sekali turun ke sekolahnya, minimal sekali. Karena kita berpandangan bahwa interaksi antara anak dengan guru ya ini hal yang sangat mutlak ya. Sehingga kalau misalnya terlalu lama anak ini belajar online terus ya, ini sangat tidak efektif ya, sangat tidak efektif. Kasihan anaknya ya. Belum lagi masalah paparan gadget dan sebagainya ya. Jadi tadi sudah sampaikan, insya Allah kita akan melakukan mulai semester pertama di awal tahun ajaran 2021-2022 dengan sistem blended learning. Dan kalau dari hasil penyampaian dari Kasatpol PP dan Kepala Dinas tadi di rapat pagi tadi itu membuka sepertinya ya ini kemungkinannya akan juga dibuka PTM ya. Tinggal menunggu format resminya seperti apa, protokol baku yang akan ditetapkan nantinya. Misalnya ada tambahan dari yang kalau kita terima kemarin ada 6 daftar periksa ya, kita di Alam Madani sudah melengkapi itu semua. Cuma misalnya ada tambahan-tambahan lain, kita nanti akan laksanakan sepenuhnya ya. Jadi kita akan berani melakukan pembatasan yang sangat ketat gitu ya. Seketat apapun kita akan berani, kita ambil ketentuan itu ya. Supaya kita bisa tetap tatap muka gitu ya. Jadi ketika misalnya ketat sekalipun seperti apa ya kita harus ikuti ya. Yang penting kita bisa tatap muka antara guru dengan peserta didik. Karena memang dari perbuknya sendiri pun itu secara eksplisit mengatakan tidak boleh PTM dan sebagainya. Ya. Tidak secara eksplisit tidak disampaikan seperti itu. Hanya orientasinya pada penerapan protokol kesehatan. Ya. Selama kita betul-betul ketat ya dari awal berangkat sampai ke pulangan ya, itu kita akan dijaga karena di daerah-daerah lain pun sudah mulai dibuka ya, di Tanjung, di kabupaten yang lain itu sudah mulai PTM ya. Alhamdulillahnya salah satu daerah di Tanjung itu setelah PTM dibuka ya itu tidak ada tambahan kasus ya terutama dari sekolah ya. Jadi sekali lagi kami tegaskan mulai tahun ajaran baru kita tidak akan full online ya, tidak akan full online tapi campuran ya. Nanti berapa harikah anak itu turun ke sekolah ya, kemudian berapa jam akan kami informasikan secara lengkap ya sambil masih menunggu arahan ya. Tapi sekali lagi kalau tadi pertanyaan Abah Noval, kalau misalnya dari dinas kadang membolehkan full Pak kayak apa ya, kayaknya ada juga kalau dari dinas itu melarang full offline, rasanya tidak ya, tinggal protokol kesehatannya aja ya. Dan kita tetap akan dalam tanda petik ya, dalam tanda petik bersikeras ya. Ulu sudah sampaikan itu tadi di grup ya, di grup para kepala sekolah Kecamatan Utara. Artinya kalau misalnya dinas ini masih membatasi dengan sangat ketat, tidak boleh sama sekali ya, maka kami akan mengambil kebijakan sendiri ya. Karena kita tidak bisa berlama-lama dengan seperti ini. Dan dari pengawas tadi sudah mengapresiasi dan mudah-mudahan ini didengar oleh pengambil kebijakan sehingga solusinya betul-betul memperhatikan keadaan kita di lapangan. Ya. Barangkali demikian yang kami bisa sampaikan atau jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh abahnya Noval tadi. Silakan yang lain. Izin Pak Ustadz. Assalamualaikum. Oke. Yes, silakan abahnya Alba, ada yang ingin disampaikan. Mama Kaila nanti setelah ini ya. Oke, silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan mencermati kebijakan yang kemarin sudah dikeluarkan. Di hari itu juga keluar kebijakan baru. Yang pertama bahwa saya sependapat kalau Islam IT menerapkan blended learning untuk sama-sama kita berbijak diri. Jangan sampai satu sisi kekhawatiran banyak kalangan lost generation ini bakal terjadi. Kami sangat mengkhawatirkan itu melihat beberapa dekade terakhir ini memang generasi kita hampir-hampir mencapai yang dimaksudkan oleh para ahli dimaksud. Lost generation ini amat-amat berbahaya dan di Islam IT kelihatannya sudah sangat-sangat memahami kondisi real ini. Sehingga kemungkinan kata Pak Ustadz tadi akan diterapkan blended learning, saya amat sangat setuju, walaupun dengan konsekuensi juga yang nanti kita pikirkan sama-sama. Misalkan kalau dilaksanakan beberapa hari, sementara pemangku kebijakan tidak terlalu berani membuka ruang untuk melaksanakan itu, saya kira kalau nanti kesepakatan dengan orang tua mencoba memberikan jawaban untuk kepentingan generasi, kita ambil resiko bersama-sama Pak Ustadz. Jadi Al-Madani tidak akan sendiri menghadapi ini, kami di belakang, orang tua juga akan ikut membackup. Itu satu. Yang kedua, informasi berkaitan dengan ini di Kementerian Agama juga sekolah sudah bersiap-siap, madrasah maksud saya sudah bersiap-siap juga melaksanakan PTM. Kabar terakhir saya terima, walaupun nanti tidak full semingguan, tapi mereka akan menerapkan boleh jadi nanti pakai shift Pak Ustadz. Pakai shift misalkan dari jam 8 sampai jam keberapa, shift berikutnya jam keberapa sampai ke jam keberapa. Kelihatannya kebijakan ini akan ditempuh oleh di Kementerian Agama dan tinggal persiapan-persiapan finalnya, terutama dari sisi kesehatan. Guru-guru memang diwajibkan untuk divaksin yang kedua kalinya. Terakhir berkenaan dengan halakah yang dipersilahkan bagi anak Anda masing-masing ke Ustadz dan Ustazahnya. Kami mohon penjelasan Pak Ustadz, ini halakah yang dimaksud halakah wafa atau yang setoran hafalan? Kan ada yang setoran hafalan yang surah juz ke-30 itu, atau yang halakah wafanya. Demikian barangkali Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Alba yang sudah menyampaikan saran masukannya. Jadi kita sebagai pelaksana sekolah ini juga harus mempertimbangkan segala sisi, ya, termasuk keinginan dari orang tua ataupun regulasi yang mengikat kita. Ya. Namun kita lihat semaksimal mungkin agar regulasi itu dalam tanda petik tidak merugikan kita, tentu dengan saran masukan dari semua orang tua. Dan insya Allah kalau ulun secara pribadi, insya Allah yakinlah edaran yang akan keluar selanjutnya ini tidak membatasi terlalu ketat, ya. Artinya tetap membolehkan PTM tapi dengan protokol yang ketat, ya. Ya, tidak online full gitu, ya. Karena tadi dari informasi-informasi yang disampaikan oleh Ibu Kadis dan juga dari Kasatpol PP itu arahnya lebih ke penerapan protokol, ya, bukan pelarangan PTM. Jadi kita tinggal menunggu edaran resminya, kemudian ketika ada ketentuan terkait protokol-protokol tambahan yang perlu kita taati, ya meskipun itu misalnya kita berat, ya kita harus laksanakan, ya, supaya kita bisa melaksanakan program tatap muka dengan tenang, gitu ya.
Silahkan Bunda Kaila Haikal, saran masukannya boleh langsung diaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya cuma menyampaikan saran sedikit Ustadz. Kalau untuk masalah pembelajaran tatap muka, memang saya rasa perlu perencanaan yang sangat matang. Karena anak-anak pun juga bisa jadi sumber infeksi untuk penyakit yang sedang kita hadapi saat ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita masih bisa melakukan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat seperti yang Ustadz jelaskan tadi. Dan saya yakin pasti juga guru-guru di Al-Madani juga berusaha sebaik mungkin untuk menerapkan protokol tersebut. Kemudian untuk kebijakannya sendiri, kalaupun memang tidak dilaksanakan dalam waktu dekat, saya setuju aja misalkan tahun ajaran berikutnya diadakan tatap muka. Tapi tadi balik lagi saya katakan mohon dipertimbangkan prosedurnya dengan matang sebelum kita menjalani tatap muka. Kemudian untuk ujian anak-anak yang sudah dekat, saya usul Ustadz, karena mungkin kan pendampingan kami di rumah tidak sebaik pendampingan guru dalam hal belajar mengajar Ustadz. Jadi saya berharap mungkin, tapi agak sedikit merepotkan mungkin ya Ustadz. Saya berharap anak-anak diberikan resume atau bukan kisi-kisi sih sebenarnya Ustadz, tapi resume apa saja pelajaran-pelajaran penting yang perlu dipelajari anak dalam 2 semester yang istilahnya kurang maksimal kalau menurut saya. Jadi kalau kisi-kisi kan lebih khusus kepada soal apa yang akan keluar. Tapi saya berharap lebih dari itu Ustadz. Maksudnya misalkan anak-anak perlu belajar tentang pembagian. Jikalau Ustadz-Ustazah berkenan, bolehkah dibuatkan resume cara bagaimana anak-anak menghitung yang seragam. Jadi kadang kan orang tua ada yang pakai cara seperti ini, ada yang pakai cara seperti ini. Jawabannya sama, tapi anak sendiri mungkin saya takutnya nanti pas belajar di sekolah berbeda dari cara gurunya gitu. Saya berpikir bagaimana kalau diseragamkan saja dengan memberikan istilahnya kayak buku catatan kecil lah buat si kecil, buat anak-anak kita untuk menyeragamkan cara belajarnya Ustadz. Oke. Karena kayak Ananda Kaila sendiri dia sudah kelas 4 mau naik kelas 5. Sedangkan dalam 1 tahun ini pendampingan kami mungkin sangat-sangat kurang maksimal. Jadi kalau untuk pelajaran sendiri mungkin dia tidak sepaham dengan gurunya gitu nah Ustadz. Kalau dengan kami kan kadang udah namanya sudah lama lewat SD pasti kalau saya sendiri juga kadang bingung menjelaskan gimana ini menjelaskannya caranya gitu. Dengan nonton video pun mereka belum tentu paham gitu. Kalau ada catatan minimal saya bisa menjelaskan kembali, oh cara gurunya seperti ini menghitungnya gitu. Jadi anak-anak juga jadinya tidak bingung pada saat nanti masuk sekolah, gurunya kembali mengajar dengan cara yang sama dengan kita di rumah. Itu aja sih Ustadz untuk saran yang dalam waktu dekat, karena pelajaran anak-anak sekarang kan banyak jenisnya ya, beragam. Dan dari buku tematik sendiri, satu buku adalah campuran dari semua mata pelajaran. Dan kita harus memilah-milih lagi mana yang matematika, mana yang bahasa, sedangkan cakupan apa yang harus dicapai anak sendiri kadang orang tua pun belum paham. Gitu Ustadz. Mungkin itu saja saran dari saya Ustadz. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, Mama Kaila dan Haikal. Ini sangat bagus masukannya. Jadi yang kita kehendaki itu kita sama-sama ya. Jadi pembelajaran ini dikatakan efektif ketika kami di sekolah menilai Ananda itu mengikuti dengan efektif ya. Tapi bukan hanya dari kacamata kami ya, harusnya di kacamata orang tua pun demikian ya. Ketika ada hal-hal yang
memang perlu dilakukan supaya proses pembelajaran itu lebih efektif, ya kami sangat berterima kasih seperti apa yang disampaikan oleh mamanya Kayla dan Haikal ini. Ya. Insya Allah akan segera kita follow up, Bunda. Ya. Oh ya, tadi tertinggal tanggapan untuk abahnya Alba tadi ya, untuk halakoh Quran. Ini halakoh yang kami maksud adalah halakoh wafa, Pak. Jadi nanti ketika misalnya Ananda ataupun ayah bunda sepakat untuk tatap muka pembelajaran Al-Quran di sekolah ataupun di mana, ya tafadhol aja ya. Jadi nggak harus di sekolah ya. Misalnya mau di rumah siapa ya, bertemuan di mana, itu silahkan ya. Itu silahkan diusulkan ke ustadz ustazahnya aja. Ustadz hendak bertemu di sini misalnya ya. Kalau itu memang tidak merepotkan, memungkinkan silahkan. Jadi nanti akan belajar Al-Quran sesuai dengan kelompok wafa, kemudian materi tahfiz ya itu nanti akan disesuaikan, diseragamkan. Misalnya dalam satu kelompok itu ada materi surah yang memang sudah hafal, ya hitungannya murojaah ya. Kalau yang belum hafal ya hafalan baru berarti ya. Jadi kita fokuskan supaya kita, yang penting kami berpikir kita tetap muka dulu lah gitu loh ya. Kami terus terang juga bukan hanya orang tua yang menderita gitu ya. Guru-guru pun sangat menderita sebenarnya kelamaan tidak tatap muka ini ya. Tapi tetap pertimbangan protokol kesehatan itu sangat penting ya. Jadi kembali ke saran dari bundanya Haikal dan Kayla tadi, kita akan betul-betul sangat detail ya, mencoba sangat detail terkait penerapan protokol kesehatan ya. Dari misalnya koridor keluar masuk ya area sekolah, kemudian penyemprotan disinfektan rutin, mengingatkan anak untuk selalu mengenakan masker, cuci tangan saat datang dan pulang dan sebagainya ya. Insya Allah kita akan coba ikhtiarnya akan kita lengkapi detail mungkin, selengkap mungkin, semampu yang kita bisa ya, supaya bisa meminimalkan peluang-peluang terpaparnya ataupun terinfeksinya ananda kita di sekolah ya, ataupun guru-guru di sekolah kita ya. Selebihnya ya kita berpasrah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil ke depan membawa kebaikan untuk kita semua ya, tidak kemudian membawa hal-hal yang merugikan ya. Seperti itu ya. Jadi nanti akan mungkin kami bikin video simulasi ya, kalau misalnya nanti kita akan melaksanakan tatap muka dari awal masuk seperti apa, dan insya Allah akan kami tambahi lagi sarana prasarana protokol kesehatan di luar yang 6 daftar lengkap kemarin tuh ya, akan kami tambahi lagi supaya kita lebih safe aja ya, lebih nyaman aja ya. Jadi ketika orang tua melepas anaknya ke sekolah itu dengan hati yang lebih aman ya. Kalau hanya dengan 6 daftar periksa kemarin, kami rasa masih ada yang kurang ya. Jadi akan kami lengkapi lagi beberapa sarana prasarana yang ini insya Allah akan lebih preventif gitu ya, mengatur interaksi ananda dari awal datang sampai kembali pulang ke rumah. Dari ayah Ahmad Runadi ya, untuk ananda apakah ada rencana untuk divaksin juga? Sampai sejauh ini belum ada informasi ya ayah bunda untuk vaksin bagi ananda ya, belum ada informasi. Sejauh ini masih sebatas untuk guru ya yang kami terima ya. Nah, mungkin ada batasan usia dan sebagainya ya. Jadi untuk ananda ini belum ada informasi ya. Belum tahu ke depannya seperti apa ya. Nanti kalau misalnya ada kebijakan baru ya, ada vaksin baru ya, kita tidak tahu. Untuk saat ini memang masih belum diperuntukkan untuk anak sekolah ya, seperti itu.
Silakan Ayah Bunda, barangkali masih ada. Bisa langsung diketik di kolom chat atau mengaktifkan mikrofonnya langsung dan silakan disampaikan. Ustadz Ustazah, mungkin ada yang ingin ditambahkan, silahkan. Atau ada yang ingin diluruskan dari informasi yang tadi Ulun sampaikan? Barangkali ada dari Ustadz dan Ustazah? Ustazah Retno, kalau ada yang ingin disampaikan, tambahkan. Alhamdulillah saja Ustadz. Sudah cukup ya? Oke. Oke. Baik Ayah Bunda sekalian, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan atau ingin dikonfirmasi atau belum dapat ilham ya, nanti bisa dikomunikasikan langsung ya dengan wali kelas di grupnya masing-masing, atau jangan sungkan untuk WA pribadi Ulun nanti ya, kalau ada hal yang ingin disampaikan, ya, entah itu berupa saran, masukan atau koreksi dan sebagainya untuk kebaikan kita bersama. Ya. Sekali lagi, bagaimana ke depan ini tergantung kita, guru dan orang tua, dengan tetap menjaga segala protokol ya, supaya jasmani anak-anak kita tetap terjaga kesehatannya, tapi juga jangan sampai generasi kita menjadi generasi yang lost ya, yang kehilangan mentalnya. Ya. Ini yang tadi yang disampaikan oleh abahnya Alba tadi ya, yang juga sangat penting. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Anak-anak kita juga demikian, tetap sehat, ya, semakin solih pribadinya, ya, semakin kokoh karakternya, dan menjadi harapan kita bersama di masa yang akan datang. Allahumma amin. Kami sekali lagi mewakili seluruh Dewan Guru menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada banyak orang tua yang sudah, wah asik, besok Senin sudah turunan ke sekolah, gitu, Masya Allah. Ya. Terus terang, tadi Bunda Kadis pun sampai menangis, gitu, sampai meneteskan air mata. Ya. Jadi sampai semalaman Sidin memikirkan kita, gitu, kayak apa, ya, kepala sekolah, guru, para orang tua ini yang kecewa berat, gitu ya. Dan Sidin istilahnya tadi pokoknya siap dimamai gitu ya, dan memang beliau mengaku ada kesalahan gitu ya, tapi semua itu atas keinginan untuk kebaikan kita bersama ya. Jadi Bunda Kadis menyampaikan, tolong sampaikan ke orang tua, mohon direlakan ya, mohon direlakan kesalahan ini, dan insya Allah mudah-mudahan ke depannya kita akan menemukan sebuah formulasi yang lebih baik ya, yang ini baik untuk semua ya, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, tapi juga tetap mempertimbangkan sebuah pembelajaran yang lebih efektif. Demikian, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, atas kehadiran ayah bunda sekalian. Kami akan informasikan kemudian nanti ketika sudah edaran resminya sudah lengkap kami terima, akan kami sampaikan informasi secara lebih lengkap insya Allah. Ya. Demikian, terima kasih Bunda. Dadah semua anak soleh-solehah. Terima kasih. Sehat-sehat ya anak-anak soleh-solehah semua ya. Kita akhiri dengan doa kaul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta rela, minta maaf, ampun dan segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.